Nah, disinilah aplikasi kasir toko online ya. Di sini ada beberapa menu, teman-teman. Di sini ada transaksi hari ini, produk transaksi terakhir, dan stok masuk hari ini. Dan di sini ada beberapa menu juga di sebelah pinggirnya. Ada menu supplier, terus juga pelanggan, ada produk di sini ya. Di dalam produk ada kategori produk, satuan produk, terus juga ada produknya. Dan di sini untuk stok ya, ada stok masuk, stok keluar di sini. Dan di sini ada transaksi. Nah, ini untuk transaksinya. Dan di sini ada menu laporan, laporan penjualan, ada laporan stok masuk, laporan stok keluar. Dan di sini ada menu pengaturan dan pengguna ya di sini, teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi kasir bagi sebuah toko ya, teman-teman. Tapi di sini lebih tepatnya kita mendemokannya saja. Jadi teman-teman silahkan simak untuk cara setting-setting codingan dan cara instalasinya ya, agar teman-teman nanti tidak gagal paham dan tidak terjadi error saat proses pengkodingan dan instalasi. Baik teman-teman, nanti di depan mata kita ya di sini sudah saya persiapkan untuk file codingannya sendiri. Nanti setelah teman-teman download, silahkan teman-teman simpan di mana teman-teman menginstalkan si XAMPP-nya. Kalau contoh saya di sini yaitu di local D, lalu nanti teman-teman masuk ke folder exam ya. Ke folder exam di sini, lalu teman-teman masuk ke ht.cs. Dan langkah selanjutnya teman-teman simpan di sini ya, yaitu di folder ht.cs untuk si folder project codingannya. Seperti itu ya. Oke, next kita akan kembali lagi ke codingannya. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit review dari struktur dari codingannya sendiri ya. Karena di sini kita menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di sini kita akan masuk ke folder project codingannya yaitu dengan nama kasir. Di sini contoh saya kasih dengan nama kasir ya. Teman-teman harus perhatikan karena ada beberapa settingan yang nantinya ini sangat berpengaruh sekali ketika kita akan mengcompile di browsernya atau nanti teman-teman ketika mau login ya. Oke, kita akan masuk ke folder application. Nah, di dalam folder application di sini ada beberapa folder juga ya. Ada folder change di sini ya untuk indeksnya. Terus di sini juga folder config. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini ya, teman-teman ya, yaitu di folder config. Nah, di sini ada out, terus juga ada folder config. Nah, inilah yang paling penting ya, teman-teman. Nanti untuk base URL-nya di sini, teman-teman silahkan teman-teman perhatikan di sini. Nah, si base URL ini apa sih? Yaitu nanti untuk memanggil si folder project codingan ini ketika kita compile di browsernya ya. Teman-teman ketikkan saja di sini http ya //localhost karena kita menggunakan localhost, lalu / nama folder project codingan yaitu di sini dengan nama kasir ya. Paham ya? Oke, next langkah selanjutnya di sini ada file content dan juga database. Nah, di sini juga sangat penting teman-teman di file database. Jadi teman-teman nantinya harus setting. Oke, kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman ya, ini untuk koneksinya, ini teman-teman harus sangat benar-benar diperhatikan. Karena kalau teman-teman salah pensettingan di sini atau pembuatan nama database nantinya, itu akan terjadi error ataupun nanti tidak akan terkoneksi ya, seperti itu. Paham ya? Oke, di sini untuk strukturnya sendiri teman-teman kira-kira seperti ini ya untuk file codingannya. Nah, untuk hostname-nya di sini teman-teman kasih dengan nama localhost, terus juga di sini untuk username-nya teman-teman kasih dengan root ya. Dan untuk password-nya silahkan teman-teman kosongkan saja di sini. Dan untuk nama database-nya, nah di sini contoh saya kasih dengan nama kasir. Nah, yang paling penting adalah di sini untuk nama database ini harus sama ketika kita membuat nama database nantinya di lokal yaitu di phpMyAdmin. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Dan file-file ke bawahnya ini sebenarnya tambahan ataupun bawaan ya. Bawaan dari si codingannya ini. Oke, next langkah selanjutnya kita akan menuju ke folder controller.
Oke teman-teman, dan di folder controller di sini ya ada out, terus juga ada dashboardnya. Nah di sini ada codingan untuk outnya, terus juga ini untuk dashboard, dan di sini untuk indeksnya ya. Terus juga di sini kategori produk, sebenarnya ini codingan yang nantinya akan ditampilkan di dalam sistemnya ya. Nah ini halaman kategori produk, nah codingannya seperti ini ya. Terus juga di sini untuk laporan penjualan teman-teman. Nah ini untuk laporan penjualan. Terus juga di sini laporan stok keluar ya, nanti akan ada laporan stok keluar ya, karena ini aplikasi kasir. Jadi teman-teman, stok barang yang masuk, stok barang pengeluaran nanti akan terinputkan ya. Jadi kita harus bisa memanage hal itu. Jadi proses bisnisnya kira-kira seperti itu ya. Oke, terus juga di sini ada laporan stok masuk. Nah, ini untuk file codingannya ya. Terus juga di sini ada pelanggan. Nah, ini untuk codingan file pelanggan. Terus di sini ada pengaturan, ada pengguna, produk, satuan, terus juga di sini stok keluar, ada stok masuk juga. Nah, ini sebenarnya masih sama. Jadi nanti teman-teman bisa mengcodingnya di sini ya. Untuk si si menu atau si file codingan di stok masuk ya, seperti itu. Oke, terus juga di sini ada file supplier. Nah, ini untuk file codingannya. Jadi nanti teman-teman bisa mengcodingnya di sini ya. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk lagi. Di sini ada folder core, terus juga ada helper ya, teman-teman. Ini sangat banyak sekali. Sebenarnya ini lumayan kompleks ya dari si aplikasi kasir ini. Oke, terus juga kita masuk ke language. Ini bawaan dari template, terus libraries, log, model. Nah, ini juga modelnya ya. Ini bawaan juga dari frameworknya teman-teman ya. Terus juga di sini ada third party ya. Terus juga di sini ada view ya. Ini untuk folder view nya. Seperti biasa ya, di folder view tidak jauh ya teman-teman, karena ini bawaan dari si frameworknya atau struktur dari codingannya ya. Kira-kira seperti ini ya. Seperti biasanya kalau di folder view ada file-file seperti ini ya teman-teman, yang nantinya kita akan inputkan sesuai dengan kebutuhan di dalam aplikasinya. Oke, next, langkah selanjutnya kita akan masuk lagi ke menu aset. Nah, di sini ya. Ini baru tadi kita masuk di menu application. Itu untuk aplikasinya. Menu aset ini adalah si image ya, nantinya gambar-gambar yang nantinya akan kita inputkan, maka akan tersimpan di menu aset ini ya. Nah, di sini ada JS ya. Terus juga ada vendor di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk vendornya. Nah, ini ya, nanti silahkan dicek saja. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk ke sistem. Nah, di sini di folder sistem ada core database ya, language. Ini sebenarnya bawaan dari masih dari si frameworknya. Oke, dan di sini ada folder upload. Nah, ini untuk contoh teman-teman ya. Itu sebagai gambaran. Nah, di sini untuk image-nya ini di folder user. Nah, ini untuk icon-iconnya. Oke, mantap ya. Terus di sini di kebawahnya adalah file-file tambahan teman-teman ya, seperti indeks dan lain sebagainya, composer ya. Terus juga untuk nama database-nya juga, untuk database-nya sendiri sudah saya satu folderkan di sini dalam folder codingannya ya. Nanti silahkan teman-teman pelajari ya. Dan jika teman-teman mempunyai logika yang bagus ataupun punya ide yang bagus, nanti teman-teman bisa mengkreasikannya sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, dan inilah tampilan dari si database-nya sendiri. Di sini ada beberapa tabel, teman-teman. Jadi di sini ada tabel kategori produk ya. Nah, ini untuk tabel kategori produk. Terus juga di sini ada tabel pelanggan. Nah, inilah untuk si tabel-tabelnya. Terus ini ada tabel pengguna, terus juga ada tabel produk di sini ya. Nah, ini untuk selanjutnya adalah satuan produk, dan di sini ada stok keluar ya. Ini lumayan banyak juga ya teman-teman dari tabel-tabel si database-nya sendiri, karena emang lumayan kompleks ya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, di sini teman-teman ada tabel stok masuk ya. Nah, ini tabel stok masuk, terus juga di sini ada tabel supplier, tabel toko ya. Terus juga di sini tabel transaksi ya. Dan ke bawahnya adalah penutup ya, teman-teman. Mantap ya. Oke, itulah tabel-tabelnya. Nanti kita akan coba lihat di PHP adminnya ketika kita mengkompet atau mengimpornya ya.
Oke, next selanjutnya kita akan langsung saja membuat database terlebih dahulu, teman-teman ya. Ini si codingan database-nya nanti kita akan coba implementasikan dalam phpMyAdmin ya. Oke, caranya seperti apa? Teman-teman silahkan hidupkan XAMPP-nya ya terlebih dahulu, dengan satu catatan untuk versi XAMPP-nya. Di sini teman-teman harus sama dengan apa yang saya pakai, yaitu di sini untuk versinya sendiri yaitu 5.6.14 ya. Jangan sampai salah ya teman-teman, di sini untuk versinya yaitu 5.6.14, karena kalau beda versi itu akan berbeda ya, beda cerita, nantinya akan terjadi error dan lain sebagainya, kecuali teman-teman bisa merombak semuanya ya dari MySQL ke MySQLi atau sebaliknya ya. Oke, next selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman menghidupkan apa aja dari MySQL-nya, jadi kita akan langsung saja di sini kita masuk dulu ke browser teman-teman. Di sini teman-teman ketikkan saja localhost lalu phpMyAdmin, lalu kita klik enter. Tunggu beberapa saat sehingga kita dibawa ke halaman phpMyAdmin. Oke, setelah ini kita langsung saja buat nama database terlebih dahulu. Di sini untuk nama database-nya sendiri apa yang telah tadi saya sampaikan di awal ya. Kita masuk lagi codingannya, yaitu di menu application yang paling penting di sini ya. Di menu application lalu masuk ke config dan juga di sini masuk ke database. Oke, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini untuk DB name ya atau nama database-nya ini harus sama ya dengan apa yang akan kita buat. Jadi sini contohnya itu kasir. Seperti itu ya. Jadi untuk mempermudah kita Ctrl C dan kita kembali lagi dan pastikan saja di sini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik buat di sini. Oke, setelah seperti itu tidak cukup sampai di sana karena ini baru kita membuat nama database-nya saja. Jadi kita belum mengisikan ya tabel-tabelnya, membuat tabel-tabelnya, meng-create ya seperti itu. Nah, karena di sini untuk codingan dari database-nya sendiri sudah ada, jadi teman-teman tidak usah membuat membuat database dari awal. Jadi teman-teman cukup mengimpor di sini. Tinggal klik impor di sini, lalu teman-teman pilih file. Oke, langkah selanjutnya teman-teman cari di mana folder codingan yang tadi yang teman-teman sudah simpan. Lalu teman-teman masuk ke local D ya, di mana teman-teman menginstalkan examnya, lalu masuk ke folder exam dan masuk ke ht.cs. Oke, langkah selanjutnya teman-teman cari folder codingannya di sini yaitu dengan nama kasir. Oke, scroll ke bawah cari database-nya ya. Di sini saya kasih nama dengan kasir.sql ya. Ini. Lalu teman-teman tinggal klik open dan scroll ke bawah, lalu teman-teman tinggal klik kirim. Oke, paham ya? Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Untuk langkah-langkahnya yaitu apa yang telah tadi saya sampaikan. Oke, di sini langsung saja kita akan coba buka teman-teman. Nanti setelah teman-teman mengimpornya kira-kira akan seperti ini ya. Oke, di sini kita akan buka yaitu dengan nama database kasir. Nah, di sini ada beberapa tabel teman-teman apa yang telah kita tadi saya sampaikan di codingan. Oke, kita akan masuk lagi ke codingannya. Oke, kita akan masuk ke database-nya ya. Oke, kita akan rapihkan terlebih dahulu codingannya, lalu kita masuk ke kasir.sql. Nah, ini ya. Ini adalah kategori produk. Oke, kita kembali ke phpMyAdmin. Nah, ini adalah pelanggan ya, teman-teman. Ini kategori produk terus pelanggan. Terus juga di sini oke. Nah, ini pelanggan, terus juga di sini pengguna ya. Dan di sini produk. Oke, kita akan kembali. Nah, di sini ada pelanggan, pengguna, produk dan lain sebagainya ke bawah ya. Mantap ya. Oke, next setelah seperti itu, setelah teman-teman membuat nama database, lalu kita akan coba compile si folder project codingannya dengan cara new tab saja di sini. Lalu teman-teman tinggal ketikkan saja localhost ya, lalu slash nama si folder project codingan ya, yaitu dengan nama. Oke, kita kembali ke codingannya. Nah, ini untuk nama folder project codingannya itu kasir ya. Oke, di sini ketikkan saja kasir. Localhost slash kasir nama folder project codingannya, lalu kita klik enter. Oke, teman-teman, dan kita dibawa ke halaman login dari websitenya. Untuk mempermudah di sini bagi teman-teman semua, saya set untuk nama untuk username dan passwordnya adalah admin ya. Oke, kita ketikkan saja admin dan passwordnya juga admin. Oke, lalu kita klik login. Oke, login sukses, kita tunggu.
Oke, dan kita dibawa ke halaman dashboard adminnya. Nah, inilah untuk halaman dashboard adminnya. Kira-kira seperti ini ya. Oke, mantap ya, teman-teman. Nah, di sini ya ini ada beberapa menu. Ini untuk halaman bodinya atau halaman homepage yang paling pertama, teman-teman. Di sini ada transaksi harian, transaksi terakhir, dan stok masuk hari ini ya. Nanti akan masuk data-datanya di sini setelah kita menginputkan beberapa data yang dibutuhkan. Nah, dan di sini juga dilengkapi dengan grafik ya, teman-teman. Sini untuk jarum super misalkan 12, voucher pulsa misalkan ya, seperti itu ya. Nanti akan terlihat di sini untuk grafiknya. Terus di sini stok produknya akan terlihat juga ya. Teman-teman, misalkan di sini barangnya sekian-sekian, di sini akan terlihat dengan stok produknya berapa lagi ya. Terus ini penjualan bulan ini nanti grafiknya akan muncul di sini ya. Kalau misalkan sudah diinputkan seperti itu, mantap ya. Oke, langsung saja di sini akan saya jelaskan dari beberapa menunya, teman-teman. Di sini ada menu supplier, nah ini untuk menu supplier. Nah, ini untuk tabel supplier. Di sini ada nomor, nama, alamat, telepon, keterangan. Nah, di sini edit ya, teman-teman. Jadi supplier nanti teman-teman jika suppliernya ada yang mau mendaftar dan lain sebagainya, teman-teman tinggal klik add di sini untuk menambahkan, kasih namanya siapa, lalu alamatnya di mana ya, terus juga di sini teleponnya, keterangannya apa, lalu teman-teman tinggal klik add. Mantap ya. Next, nah selanjutnya kita akan masuk ke menu pelanggan di sini ya. Nah, untuk menu pelanggan, untuk tabelnya sebenarnya UI-nya ini masih tetap sama ya, teman-teman. Dan tabelnya juga di sini ada nomor, nama, jenis kelamin, telepon, keterangan ya, dan action. Action di sini bisa kita edit dan bisa kita delete. Dan kita bisa menambahkannya di sini ya. Oke, next kita akan masuk lagi ke menu produk. Di menu produk di sini ada kategori produk, ada satuan produk, ada juga produk di sini ya. Oke, kita akan coba masuk ke kategori produk. Nah, disinilah untuk kategori produk ya, teman-teman. Kita juga bisa menambahkan di sini kategorinya apa, misalkan kebutuhan, teknologi, atau misalkan sabun, misalkan alat rumah tangga, lain sebagainya. Itu nanti bisa teman-teman inputkan. Oke, langsung kita akan menuju ke menu selanjutnya, yaitu satuan produk ya. Nah, satuan produk di sini misalkan bungkus, voucher, teman-teman bisa menambahkan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Mantap ya. Next, kita akan masuk lagi ke menu produk. Oke, untuk produknya sendiri teman-teman bisa menginputkan di sini dari mulai produk makanan, misalkan ya produk makanan kan banyak ya. Jadi teman-teman bisa menginputkannya di sini ya, bermacam-macam varian, berbagai produk dari minuman, makanan, dan lain sebagainya. Mantap ya. Next, langsung selanjutnya kita akan menuju lagi ke menu stok ya. Sini ada stok masuk dan stok keluar. Jadi kelihatan nanti ya stok masuknya berapa, stok keluarnya berapa ya. Nah, di sini untuk stok masuknya tanggal, di sini untuk tabelnya ada tanggal, barcode, terus juga di sini nama produk, jumlahnya, dan keterangan ya. Mantap. Dan di sini juga kita bisa menginputkan teman-teman, dan kita bisa mencersing di sini ya tadinya ketika si produknya sudah banyak. Next, selanjutnya kita akan masuk ke stok keluar. Nah, nanti juga akan kelihatan datanya di sini ya, stok keluar. Oh, sekian lagi. Jadi dengan adanya sistem ini jadi dipermudah nanti ketika pemanajemen pada suatu produk ya, teman-teman. Jadi tidak pusing-pusing lagi. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk ke menu transaksi di sini ya. Nah, di sini ya sebenarnya ini kita bisa memakai barcode ya, teman-teman. Nah, ini barcode pulsa, teman-teman, jumlahnya di sini, teman-teman ya. Transaksi, terus kita bisa bayar, tambahkan di sini, teman-teman ya. Mantap ya. Oke, next kita akan masuk ke menu selanjutnya, itu menu laporan, laporan penjualan, laporan stok masuk, stok keluar ya. Nah, ini untuk laporan penjualan, laporan stok masuk. Oke. Nah, ini laporan stok masuk, dan di sini ada stok keluar ya, laporan stok keluar. Nah, ini mantap ya. Dan di laporan stok penjualan kita bisa menginputkan atau di print nantinya ya, teman-teman. Nah, ini
ini laporan penjualan. Jadi kita bisa kelihatan, oh omset kita menurun apa naik misalkan bulan ini. Nah nanti akan kelihatan dengan adanya laporan ini ya. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk lagi ke menu pengaturan dan menu pengguna ya. Ini yang terakhir yaitu menu pengguna. Jadi teman-teman bisa mengeditnya di sini, siapa saja nanti yang akan bisa mengakses ke dalam sistem ini. Dan di sini menu pengaturan ya. Ya, ini juga untuk pengaturan si profilnya. Oke, kita kembali lagi ke dashboard. Oke, mantap ya teman-teman. Itulah sebuah aplikasi kasir pada sebuah toko ya. Mantap. Ini sangat lumayan kompleks ya teman-teman, bagi sebuah sistem aplikasi kasir dalam sebuah toko ya. Oke teman-teman, dan itu saja mungkin di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang mau request bikin aplikasi apa, silahkan jatuhkan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share juga, bagikan ke teman-teman yang lainnya agar apa yang kita tahu orang lain pun tahu. Oke geng, saya Bayu Tutar. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.